azmi. Berikutnya juga kita diperkenalkan dengan keluarga Ibrahim, ala Ibrahim, di mana keluarga Ibrahim ini adalah keluarga yang kita setiap hari mendoakannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat doa kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Begitu juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Jadi kita mengambil pelajaran daripada nabinya juga kepada keluarganya. Kita mengambil sehingga kita mendoakan nabinya, juga kita mendoakan keluarganya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diistimewakan karena Nabi Ibrahim alaihissalam digelari sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Sejak awal Nabi Ibrahim ini berkorban luar biasa. Dia korbankan dirinya untuk dilemparkan ke dalam api. Dia korbankan anaknya untuk dikorbankan. Dan dia adalah sebaik-baik penjamu tamu semasa hidupnya. Nabi Ibrahim ini tidak pernah istirahat, pagi, siang, malam, selalu berdoa, selalu berdakwah. Baik terang-terangan, ya diketahui oleh banyak orang, maupun sembunyi-sembunyi. Karena itulah kemudian rubuk ke-8 daripada surat Al-Baqarah atau juz pertama itu khusus berbicara tentang Nabi Ibrahim. Ya, karena beliau adalah nabi yang cukup banyak diberikan ujian, tapi selalu menikmati setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Ya, Allah berikan kepadanya. Maka setelah kita bicara tentang Adam dengan kemuliaannya, Nuh dengan kemuliaannya, Ibrahim dengan kemuliaannya, dan ini semuanya adalah nabi. Ternyata kemudian Allah hadirkan sosok wa ala Imran, keluarga Imran. Ya, yaitu ayahnya dari Maryam binti Imran, atau ayahnya ayahnya Maryam binti Imran, ya, atau ayahnya Musa bin Imran, dan nanti kita ketahui bagaimana sosok-sosok Maryam, sosok-sosok Musa, ya, yang merupakan anak-anak yang saleh yang lahir dari keluarga mereka. Ya. Nah, tentu saja ada hikmah yang besar di balik di balik hal ini. Ada hikmah yang besar ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan keluarga Imran ini. Kita lihat bahwa penjelasannya dijelaskan di ayat ke-34. Ketika Allah mengatakan zurriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Ya, ini zurriyah sebagai satu keturunan, ba'duha min ba'd, sebagian dari sebagian yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah, qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran dulu pernah berkata, Rabbi inni, ya, Tuhanku, sesungguhnya aku nazartu laka, bernazar kepada, fi batni, ya kan, terhadap apa yang ada di dalam perutku, muharraran, ya, fataqabbal minni, agar kelak dia nanti menjadi sosok yang betul-betul beribadah dan mengabdi kepadamu, maka terimalah nazarku ini. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, ya, engkau as-sami'ul alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka di sini dikisahkan kisah seorang wanita yang mulia, ya, ibu yang kelak nanti melahirkan sosok yang juga mulia, bahkan seorang pemimpin jannah dari kalangan wanita. Ini menunjukkan bahwa baik Adam, Nuh,
keluarga Ibrahim. Ya, keluarga Ibrahim itu berarti seluruhnya. Dan keluarga Imran adalah sosok yang layak dijadikan teladan. Ya, layak dijadikan teladan. Ya. Dan meskipun dia bukan nabi, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Dan kita jadi tahu kenapa keluarga Imran ini menjadi keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disandingkan dengan para nabi yang mulia. Jawabannya adalah karena semangat keluarga Imran ini bersama-sama bergenggaman tangan, ayah dan bunda, suami dan istri, untuk menegakkan banyak kebaikan, untuk melaksanakan berbagai bentuk ibadah, untuk menjalani hidup khidmah di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama keturunan-keturunan mereka. Dan bagaimana kemudian ketergantungan mereka betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mereka sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjelaskan bahwa nazar yang dikembangkan oleh istri Imran adalah nazar yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nazar seorang ibu untuk anaknya. Dan bahwa dari sini ulama mengatakan bolehnya seorang ibu itu mengambil manfaat ya dari anaknya yang masih kecil, mengambil manfaat yang baik, mengambil manfaat positif. Ya. Dan sekaligus nanti mengambil manfaat ya agar dia umur-umurnya bermanfaat untuk Allah, umur-umur yang menjadi berkah karena dia menggunakan umurnya untuk satu kebaikan, yaitu apa? Mendidik betul anaknya agar menjadi orang-orang yang kelak menjadi anak-anak yang saleh. Bahkan dari sini kita belajar bahwa ternyata memiliki anak yang saleh itu telah diawali dari sebelum kita memiliki anak. Jadi sebelum kita memiliki anak, kita telah menghadirkan semangat yang baik, telah menghadirkan niat yang baik, dan bahkan bernazar. Jadi bernazar di sini ini masyru', ya. Artinya apa? Dibolehkan ya untuk berkomitmen untuk melaksanakan satu bentuk ketaatan selama niatnya taqarruban ilallah. Selama niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian disebutkan di sini. Ya. Maka kemudian dari sini kita melihat bahwa kemudian kisah berlanjut. Ya, kalau dalam syariat Nabi SAW, kira-kira kita bisa belajar dari 3 ayat yang pertama ini, bahwa untuk memiliki anak yang saleh itu awalilah dengan niat yang baik, semangat yang baik, dan proses yang baik. Ya. Dan segala proses itu juga bahkan bagi yang belum menikah diawali dengan memilih pasangan hidup yang baik, menjalani proses yang baik, dan kemudian selalu banyak berdoa pada kesempatan-kesempatan yang baik, ya, khususnya ketika kita berusaha mendapatkan keturunan. Sehingga wajar Nabi SAW dulu pernah mengatakan, ya, berdoalah yang baik untuk anakmu. Ya, sehingga kalaupun kita lupa, kalaupun ada orang tua yang lupa untuk berdoa dengan sesuatu yang baik, wajar kemudian anak mereka bukanlah anak yang mudah untuk dididik karena dia tidak melalui proses yang baik itu, gitu ya. Baik, berikutnya di ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka tatkala beliau melahirkan seorang anak,
Ya. Jadi kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat ke-35, ya, iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi ya Allah, aku akan didik anakku ini betul-betul menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Ya, mengabdi kepadamu. Ini artinya apa? Dia berharap seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini di antara bentuk pengabdiannya adalah misalkan dia menjadi marbut. Ya, marbut itu orang yang terikat hatinya dengan masjid. Maka marbut ini tidak boleh, atau para pegawai-pegawai rumah Allah, ya, kalau yang kaitannya seharian itu sebaiknya laki-laki. Karena kalau perempuan dia akan punya masa libur untuk khidmah di masjid. Maka kalimat muharraran fataqabbal minni ini tadinya diniatkannya adalah kalau bisa anak yang lahir laki-laki. Ya. Dan ulama juga menjelaskan di sini, misalkan Al-Imam As-Suyuti, untuk pekerjaan khidmah di masjid yang sifatnya harian itu sebaiknya bukanlah perempuan, karena perempuan terkadang dia bukan terkadang perempuan dia membutuhkan waktu untuk haid, ya. Nah, sementara laki-laki dia tidak membutuhkan haid, karena itu untuk pekerjaan yang sifatnya harian melayani umat di masjid, maka dia didahulukan laki-laki. Maka doa ini pun adalah doa yang tadinya diinginkan untuk memiliki anak laki-laki. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan yang berbeda. Ya, ketika dia melahirkan, disebutkan di sana bahwa ternyata beliau melihat anaknya bukan laki-laki. Wada'tuha unsa. Ya. Ya Rabbi inni wada'tuha unsa. Ternyata aku melahirkan anak perempuan. Ya, ternyata aku melahirkan anak perempuan. Tapi seorang yang soleh, di sini kita belajar. Seorang yang soleh itu dia selalu bisa mencari alasan baik di balik setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dirinya begitu bersemangat ingin punya anak laki-laki, tetapi ternyata Allah memberikannya anak perempuan. Nah, ini pelajarannya adalah beliau langsung bisa men-switch niatnya, motivasinya, persepsinya. Ya, makanya disebutkan this is how we can change our internal state of mind. Jadi persepsi kita tentang sesuatu bisa diubah. Itulah orang-orang beriman itu. Dia selalu bisa melihat sisi baik dari setiap rencana Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya Imran langsung mengatakan wallahu a'lamu, ya. Dan Allah lebih mengetahui bima wada'at, dengan apa yang dia berikan berupa kelahiran ini. Meskipun walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan menurut istrinya Imran. Tidak sama itu ya seperti tadi, untuk menjadi marbut, ya, seorang yang terikat hatinya dengan masjid, diupayakan laki-laki, tidak perempuan. Ya, atau banyak dalam beberapa hal yang lain, laki-laki dengan perempuan nggak sama. Walaisa dzakaru kal unsa, nggak sama. Makanya laki-laki dengan perempuan dia akhirnya punya tupoksi, punya tugas pokok fungsi yang berbeda-beda karena biologis yang berbeda. Tapi ini bukan diskriminasi, ini justru bentuk pemuliaan agar laki-laki dengan perempuan bisa saling serasi, saling melengkapi di muka bumi ini. Tapi mendidik anak laki-laki tentu beda dengan mendidik anak perempuan. Ya, mendidik anak laki-laki dengan segudang bentuk permainannya, dengan cara-caranya dan seterusnya, tentu berbeda dengan permainan anak perempuan dan cara-caranya. Kalau kita punya anak laki-laki, maka jadikanlah anak kita menjadi semakin laki-laki. Ketika kita punya anak perempuan, jadikanlah anak kita menjadi semakin perempuan. Maka berbagai penyimpangan orientasi, ya, katakan dia punya orientasi ke laki-lakian, dia punya orientasi ke perempuanan,
maka segera dia diobati, dikuatkan, diperbaiki. Ya, bukan malah kemudian kita biarkan. Ya. Maka dari sini, ya, Allah Subhanahu wa taala segera mendamaikan jiwanya yang sudah berbulan-bulan yakin betulnya anak laki-laki. Tapi begitu mudah bagi orang soleh itu mengubah persepsinya. Makanya kan Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ya kan? Jadi sungguh ajaib perkara orang-orang beriman, dan ini tidak ditemukan kecuali pada diri orang-orang beriman. In asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia diuji dengan sesuatu yang dia sukai, dia bersyukur. Kalau dia diuji dengan sesuatu yang tidak dia sukai, dia bersabar. Jadi hidupnya antara syukur dengan sabar saja. Maka di sini kita melihat dampak atau buah daripada kesabarannya itu. Beliau langsung mengatakan, wa inni samaituha Maryam. Aku beri namanya Maryam. Wa inni, dan sesungguhnya aku, u'izuha bika, memohon perlindungan untuknya dengan namamu, wa zurriyataha, dan nanti kalau dia punya anak, punya cucu, sudah kudoakan dari hari ini agar terlindung minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk.